Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Adi Tritoni. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal SDK pada Android Studio. Nah, untuk Android Studio yang saya gunakan yaitu versi 4.2.2. Jadi kalau teman-teman pakai versi yang berbeda mungkin bisa mungkin untuk cara instalasinya mungkin bisa berbeda. Baik, langsung saja. Nah, di sini teman-teman bisa buka langsung Android Studio-nya. Nah, kemudian diklik di bagian bawah ini, di bagian kanan bawah ada konfigur. Nah, di sini teman-teman pilih yang SDK Manager. Nah, apa sih SDK Manager? Singkatnya, SDK Manager ini untuk mengelola atau mengatur komponen penting SDK. Jadi di SDK Manager ini kita itu mengunduh, memperbarui atau menghapus komponen-komponen yang diperlukan SDK. Nah, di SDK Manager ini ada 3 menu, yaitu SDK Platform, SDK Tool, dan SDK Update Sites. Untuk SDK Update Site ini kita kesampingkan dulu ya, kita nggak usah bahas. Kita fokus ke SDK Platform dan SDK Tool. Nah, apa sih SDK Platform ini? SDK Platform ini yaitu komponen atau API versi Android. Jadi simpelnya ini itu versi API yang digunakan, versi API Android yang digunakan SDK. Nah, di sini kita bisa ada banyak sekali pilihannya ya. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Di sini saya pakai Android 11. Nah, cara installnya bagaimana? Teman-teman bisa klik ini aja ya, centang mau versi berapa. Di sini saya contohkan versi Android 10 atau mungkin Android 12. Nah, ini bisa dicentang. Nah, setelah dicentang, teman-teman klik OK di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, di OK saja. Nah, nanti akan muncul download ya. Progres downloadnya ditunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, diklik finish saja. Simpel. Ya, kita tunggu sebentar. Memang agak lama ya, karena ini download kemudian di unzipping, diinstal ke Android Studio-nya, jadi ya agak lama. Lama sekali. Sambil menunggu saya ulangi ya, apa itu Android Platform. Nah, Android Platform ini itu versi API Android yang digunakan untuk membangun aplikasi kita nanti gitu. Jadi Android ini kan ada API, ada
banyak sekali. Sekarang tuh sudah Android berapa, 13, Android 17. Jadi nah ini kan menyesuaikan nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Nah ini saya contohkan sambil nunggu ya. Nah ini ya contoh tampilan kalau sudah selesai, maka tulisnya di sini done dan tombol finishnya bisa diklik. Kita klik saja. Nah, nanti akan kembali seperti ini dan kita buka lagi SDK Manager. Nah untuk address SDK platform sudah ya, kita ke SDK Tool. Nah untuk SDK Tool di sini ada beberapa yang diperlukan ya, seperti maksudnya yang penting sebenarnya ada 3, yaitu Android SDK. Saya jelaskan dulu apa itu SDK Tool. Nah, SDK Tool ini alat-alat bantu yang digunakan untuk membangun, mengetes, dan menjalankan aplikasi. Jadi kita membutuhkan komponen alat-alat ini untuk nantinya membangun, mengetes, dan menjalankan aplikasinya. Nah, yang paling penting di sini tuh ada 3, yaitu Android SDK Build Tool ini, kemudian ada Android Emulator, dan Android SDK Platform. Nah untuk Google USB Driver ini opsional ya, ini digunakan nanti untuk jika teman-teman mau ngetesnya di HP teman-teman masing-masing, tinggal colok USB aja. Nah ini dia dicentang kemudian di OK. Nah jika belum tercentang bisa dicentang ya. Nah untuk Android SDK Build Tool ini sedikit berbeda, teman-teman bisa klik yang ini Show Package Detail di kanan bawah. Nah di sini ada versi SDK Build Tool-nya. Nah tadi kita pakai yang Android 12 jadi 31 ya. Nah kemudian diklik OK. Nah, kita download lagi, ditunggu lagi. Nah lumayan cepat ya. Nah ini udah selesai, kita klik finish. Nah ini sudah terinstall. Pastikan untuk Android SDK Build Tool ini sama dengan versi Android API-nya ya. Oke. Nah, selesai. Oke. Nah kita coba buat project baru. Kita pakai MD aja. Kita next. Ini kita sama Minecraft aja. Nah untuk bahasa pemrogramannya bisa pilih antara Java atau Kotlin. Saya Java aja. Nah ini minimum SDK-nya ya. Nah minimum SDK ini seperti minimum Android yang bisa menjalankan aplikasinya nanti. Jika di bawahnya ini maka aplikasinya itu nggak bisa jalan. Nah sudah, kita finish. Nah. Kita buka. Nah, kita tunggu hasil loading. Maklum laptop kentang. Sabar, masih loading. Sabar.
Lama sekali. Nah, ini untuk pertama kali pasti lama seperti ini ya, karena kita tuh download ini di bagian kanan sini ada progress download dari Gradle, build model, ya, bla bla bla. Kita tunggu saja. Ini karena tadi saya pakai API baru, jadi ya itu lama. Let's wait for a moment. Nah, ini bisa di cancel aja, di allow apa-apa. Nah, ini sudah mulai muncul ya, tapi masih di indeks terlebih dahulu. Kita sabar, kita tunggu. Kita coba. Nah, untuk versi SDK-nya bisa dicek di bagian sini kan. Ada projectnya, ada dua folder ya, ada dua folder utama yaitu app sama Gradle script. Nah, teman-teman bisa cek untuk ngecek versi SDK-nya ya, yang digunakan untuk project ini itu bisa ke folder Gradle script, kemudian yang ini build Gradle yang modul. Nah, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini di sini saya jelaskan sedikit untuk cari. Nah, ini untuk baris kode yang compiled SDK version ini itu fungsinya yaitu SDK yang sedang kita gunakan sekarang gitu. Jadi SDK versi yang digunakan untuk mengcompile file project ini menjadi aplikasi. Nah, ini fungsi dari baris kode ini ya. Kemudian ada build tool version. Nah, ini sebenarnya hampir sama fungsinya. Nah, kemudian yang paling penting tuh di bagian ini default config, kemudian min SDK version 16. Nah, min SDK version 16 kalau teman-teman ingat tadi ketika kita membuat project diminta untuk memasukkan minimum version SDK yang support ya. Tadi kan kita pakai Android 4.1 Jelly Bean. Nah, ini untuk SDK versinya itu 16. Jadi di bawah Android 4.1 aplikasi kita itu tidak bisa dijalankan di perangkat tersebut gitu. Jadi harus minimal itu bentar ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada target SDK version. Nah, target SDK version ini itu target versi Android yang bisa menjalankan aplikasi ini nanti gitu. Jadi karena ini 31 yaitu tadi Android 12 ya. Jadi versi Android yang bisa menjalankan aplikasi ini itu 12.
kalau melebihi 12 itu seharusnya nggak bisa ya, aplikasinya nggak bisa jalan. Dia harus entah itu diturunkan SDK-nya ini atau kok diturunkan dinaikkan versi SDK-nya, diupdate atau diperbarui itu. Nah misal teman-teman sudah punya project nih, untuk versinya ini coba kita ganti ke 30. Nah, misal teman-teman punya sudah ada nih project, tapi versi SDK-nya tuh versi 30 gitu. Nah, sedangkan kebutuhannya tadi 31 ya. Nah, atau mungkin tadi 31 tapi sekarang mau diubah ke 30. Nah, teman-teman nggak bisa langsung ubah aja gini terus disimpan, nggak bisa. Teman-teman harus sinkronisasi projectnya ini versi SDK-nya dan Gradle ya. Caranya tuh simpel sekali. Jadi klik di pojok kanan atas yang bagian ini ya, tombol kayak gambarnya gajah. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, kita tunggu. Sini ada tulisannya Gradle project in progress, kita tunggu lebih dahulu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah disinkronisasi. Jadi setiap kali teman-teman ganti SDK, ganti versi SDK, pastikan teman-teman sinkronisasi project with Gradle file ini. Nah, supaya API yang digunakan ketika membangun aplikasi nanti semuanya tuh terganti, terupdate. Nah, jadi, ya sekian penjelasan dari saya ya. Semoga bisa dipahami. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas karena saya nggak bisa terlalu menjelaskan. Nah, intinya untuk cara install atau cara mengganti versi SDK itu kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.